Tutorial Kuliah Hukum Pidana. Topik ke-15 dari 30 topik. Definisi pertanggungjawaban pidana dan definisi kesalahan. Disediakan di channel Global Tutorial. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Bila mana seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab? Apakah ukurannya untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggung jawab itu? Dalam literatur hukum pidana Belanda, dijumpai beberapa definisi untuk kemampuan bertanggung jawab. Menurut Simmons, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Dikatakan selanjutnya bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan, atau kecerdasan, yang membawa tiga kemampuan. A. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri. B. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan. C. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu. Menurut Van Bemmelen, seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Definisi Van Bemmelen ini singkat, akan tetapi juga kurang jelas, sebab masih dapat ditanyakan kapankah seseorang itu dikatakan dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. Adapun memori Van Tulichting, memori penjelasan, secara negatif menyebutkan mengenai kemampuan bertanggung jawab itu, antara lain demikian, tidak ada kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, A. Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai hal yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. B. Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya. Definisi-definisi tersebut memang ada manfaatnya, tetapi untuk setiap kali ada kejadian yang konkret dalam praktik peradilan menilai jiwa seorang terdakwa dengan ukuran-ukuran tadi tidaklah mudah. Sebagai dasar untuk mengukur hal tersebut, apabila orang yang normal jiwanya itu mampu bertanggung jawab, ia mampu untuk menilai dengan pikiran atau perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang oleh undang-undang dan berbuat sesuai dengan pikiran atau perasaannya itu. Dalam persoalan kemampuan bertanggung jawab itu ditanyakan apakah seseorang itu merupakan norm adresat, sasaran norma, yang mampu. Seorang terdakwa pada dasarnya dianggap, supos, mampu bertanggung jawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. Pengertian pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana sudah muncul sejak zaman Revolusi Prancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat pertanggungjawaban tindak pidana, bahkan hewan atau benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak saja mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan karena pada masa itu hukuman tidak hanya terbatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Hukuman yang dijatuhkan atas atau jenis perbuatan, sangat berbeda-beda yang disebabkan oleh wewenang yang mutlak dari seorang hakim, untuk menentukan bentuk dan jumlah hukuman. Namun, setelah Revolusi Perancis pertanggungjawaban pidana, didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme, mazhab takliti. Kebebasan berkehendak dimaksud bahwa seorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan dan pilihan. Menurut teori ini seseorang yang pada usia tertentu, dapat memisahkan dan membedakan hal yang dikatakan perbuatan baik dan hal yang tidak baik. Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep liability, dalam segi falsafah hukum, seorang filosof besar abad ke-20, Roscoe Pound menyatakan bahwa, use simple word, liability, for the situation where everyone may exact legally and other is legally subjected to the exaction. Pertanggungjawaban pidana diartikan Pound, adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan, yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan. Menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata, akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai Toerekenbaarheid, criminal responsibility, criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.
Dalam konsep KUHP tahun 1982 sampai tahun 1983, pada pasal 27 menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku secara objektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Menurut Ruslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Ruslan Saleh mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, tidak dipidana jika tidak ada kesalahan, merupakan dasar daripada dipidananya si pembuat. Seseorang melakukan kesalahan, menurut Projo Hamijoyo, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu, 1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Jadi, harus ada unsur objektif, dan 2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif. Telah dimaklumi bahwa perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya. Kedua, pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat. Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pemidanaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat. Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana, merupakan masalah kemampuan bertanggung jawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa, sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat. Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya, tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban. Sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan bab 3 pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. 1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum. 2. Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya, karena sakit berubah akal, maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila, selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. 3. Yang ditentukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Mengenai kemampuan bertanggung jawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hamel, yang mengatakan, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi setidaknya 3 syarat, yaitu, 1. Dapat menginsafi, mengerti, makna perbuatannya dalam alam kejahatan. 2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat. 3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi. Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggung jawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggung jawab, maka harus ada 2 unsur yaitu, 1. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum. 2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan 2 faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran. Definisi kesalahan. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya, Tatstrafrecht atau Erfolgsstrafrecht, ke arah hukum pidana yang berpijak pada orang yang melakukan tindak pidana, Taterstrafrecht, tanpa meninggalkan sama sekali sifat dari Tatstrafrecht. Dengan demikian,
Hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai skuldstrafrecht, artinya bahwa penjatuhan pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku. Tidak berbeda dengan konsep yang berlaku dalam sistem hukum di negara Eropa kontinental. Unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana di negara Anglo-Saxon tampak dengan adanya maksim, asas. Actus non facit rem nisi mens sit rea, atau disingkat dengan asas, mens ref. Arti aslinya ialah, evil will, guilty minor. Mens rea merupakan subjektif guilt melekat pada si pelaku. Subjektif guilt ini berupa intent, kesengajaan, setidak-tidaknya negligence, kealpaan. Pengertian kesalahan menurut beberapa sarjana. Guna memberi pengertian lebih lanjut tentang kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, di bawah ini disebutkan pendapat-pendapat dari berbagai penulis. A. Mesger mengatakan, kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pelaku tindak pidana. B. Simmons mengartikan kesalahan itu sebagai pengertian yang society etis, dan mengatakan antara lain, sebagai dasar untuk pertanggungan jawab dalam hukum pidana ia berupa keadaan psikis dari si pelaku dan hubungannya terhadap perbuatannya, dan dalam arti bahwa berdasarkan keadaan psikis, atau jiwa, itu perbuatannya dapat dicelakakan kepada si pelaku. C. Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psikologis, perhubungan antara keadaan jiwa si pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungan jawab dalam hukum. D. Van Hatum berpendapat, pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal yang bersifat psikis yang terdapat keseluruhan yang berupa strafbaarfeit termasuk si pelakunya. E. Carney yang mempergunakan istilah salah dosa, mengatakan, pengertian salah dosa mengandung celaan. Celaan ini menjadi dasarnya tanggungan jawab terhadap hukum pidana. Selanjutnya, ia katakan, salah dosa berada, jika perbuatan dapat dan patut dipertanggungkan atas si pembuat, harus boleh dicela karena perbuatan itu mengandung perlawanan hak, perbuatan itu harus dilakukan, baik dengan sengaja maupun dengan salah. F. Pompe mengatakan antara lain, pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya, biasanya sifat melawan hukum itu merupakan segi luarnya. Hal yang bersifat melawan hukum itu adalah perbuatannya. Segi dalamnya, yang bertalian dengan kehendak si pelaku adalah kesalahan. Pengertian kesalahan psikologis, dalam arti ini kesalahan hanya dipandang sebagai hubungan psikologis, batin, antara pelaku dan perbuatannya. Hubungan batin tersebut bisa berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada kesengajaan hubungan batin itu berupa menghendaki perbuatan, beserta akibatnya, dan pada kealpaan tidak ada kehendak demikian. Jadi, di sini hanya digambarkan keadaan batin berupa kehendak terhadap perbuatan atau akibat perbuatan. Dari pengertian-pengertian kesalahan dari beberapa sarjana di atas, maka pengertian kesalahan dapat dibagi dalam pengertian sebagai berikut, pengertian kesalahan yang normatif. Pandangan yang normatif tentang kesalahan ini menentukan kesalahan seseorang tidak hanya berdasar sikap batin atau hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, tetapi di samping itu, harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian, dari luar, mengenai hubungan antara si pelaku dengan perbuatannya. Penilaian dari luar ini merupakan pencelaan dengan memakai ukuran-ukuran yang terdapat dalam masyarakat, ialah hal yang seharusnya diperbuat oleh si pelaku secara ekstrim. Dikatakan bahwa kesalahan seseorang tidaklah terdapat dalam kepala si pelaku, melainkan di dalam kepala orang-orang lain, ialah di dalam kepala dari mereka yang memberi penilaian terhadap si pelaku itu. Yang memberi penilaian pada instansi terakhir adalah hakim. Di dalam pengertian ini, sikap batin si pelaku ialah yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan, akan tetapi hanya merupakan unsur dari kesalahan atau unsur dari pertanggungjawaban pidana. Di samping itu, ada unsur lain ialah penilaian mengenai keadaan jiwa si pelaku ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak adanya alasan penghapus kesalahan. Kesalahan dalam hukum pidana. Kesalahan ini dapat dilihat dari dua sudut. 1. Menurut akibatnya, ia adalah hal yang dapat dicelakakan, verwijsbaarheid. 2. Menurut hakikat, ia adalah hal dapat dihindarkannya, vermijdbaarheid, perbuatan yang melawan hukum. Dari pendapat-pendapat tersebut di atas, maka dapatlah dimengerti bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Jadi, orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya. Pencelaan di sini bukannya pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku. Bukan ethische schuld, melainkan ehrenwaardigheid rechtens, seperti dikatakan oleh Van Hamel. Namun demikian,
untuk adanya kesalahan harus ada pencelaan etis, betapapun kecilnya. Ini sejalan dengan pendapat bahwa das Recht ist das ethische Minimum. Setidak-tidaknya pelaku dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari sesama hidupnya, dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama. Dalam hukum pidana, kesalahan memiliki 3 pengertian yaitu, a. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian, pertanggungjawaban dalam hukum pidana, di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya, Verwijbarheid, si pelaku atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang bersalah melakukan sesuatu tindak pidana maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. B. Kesalahan dalam arti bentuk kesalahan, Sidevorm, yang berupa kesengajaan, Dolus, Opzet, Vorsatz atau intention, atau kealpaan, Culpa, Penahsamkeit, Fahrlässigkeit atau negligence. C. Kesalahan dalam arti sempit ialah kealpaan, Culpa, seperti yang disebutkan dalam B2 di atas. Pemakaian istilah kesalahan dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah kealpaan. Dengan diterimanya pengertian kesalahan dalam arti luas sebagai dapat dicelanya si pelaku atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan yang psikologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif. Unsur-unsur dari kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya. Kesalahan dalam arti seluas-luasnya amat berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana di mana meliputi a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, Schuldfähigkeit atau Zurechnungsfähigkeit artinya keadaan jiwa si pelaku harus normal. Di sini dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi Normadresat yang mampu. B. Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan, atau dolus, atau kealpaan, atau culpa, ini disebut bentuk-bentuk kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap perbuatannya. C. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf meskipun hal yang disebut dalam A dan B ada. Ada kemungkinan bahwa ada keadaan yang mempengaruhi si pelaku sehingga kesalahannya hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa, pasal 49 KUHP. Kalau ketiga-tiga unsur ada, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungan jawab pidana, sehingga bisa dipidana. Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, pertanggungan jawab pidana, orang yang bersangkutan harus pula dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau ini tidak ada, artinya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada perlunya untuk menerapkan kesalahan si pelaku. Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya, maka kita harus senantiasa menyadari akan 2 pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan ialah adanya, 1. Dapat dipidananya perbuatan, Strafbarheid van het feit. 2. Dapat dipidananya orangnya atau pelakunya, Strafbarheid van de persoon. Dasar pemikiran mengenai kesalahan. Filosofi dasar yang mempersoalkan kesalahan sebagai unsur yang menjadi persyaratan untuk dapat dipertanggungjawabkannya pelaku berpangkal pada pemikiran tentang hubungan antara perbuatan dengan kebebasan kehendak. Mengenai hubungan antara kebebasan kehendak dengan ada atau tidak adanya kesalahan ditemukan 3 pendapat, atau aliran, yaitu dari a. Aliran klasik yang melahirkan pandangan indeterminisme, yang pada dasarnya berpendapat bahwa manusia mempunyai kehendak bebas dan ini merupakan sebab dan segala keputusan kehendak. Tanpa ada kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan dan apabila tidak ada kesalahan maka tidak ada pencelaan sehingga tidak ada pemidanaan. B. Aliran positivis yang melahirkan pandangan determinisme mengatakan bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Keputusan kehendak ditentukan sepenuhnya oleh watak dan motif-motif ialah perangsang-perangsang yang datang dari dalam atau dari luar yang mengakibatkan watak tersebut. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya atau dinyatakan mempunyai kesalahan, sebab ia tidak punya kehendak bebas. Namun meskipun diakui bahwa tidak punya kehendak bebas, itu tak berarti bahwa orang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Justru karena tidak adanya kebebasan kehendak itu, maka ada pertanggungan jawab dari seseorang atas perbuatannya. Tetapi reaksi terhadap perbuatan yang dilakukan itu berupa tindakan, Maatregel, untuk ketertiban masyarakat, dan bukannya pidana dalam arti penderitaan sebagai buah hasil kesalahan oleh si pelaku. Dalam pandangan ketiga melihat bahwa ada dan tidak adanya kebebasan kehendak itu untuk hukum pidana tidak menjadi soal. Kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada dan tidak adanya kehendak bebas. Demikianlah materi topik ke-15 tutorial kuliah hukum pidana.
Channel Global Tutorial sangat bermanfaat bagi yang ingin menambah wawasan, termasuk mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.